Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Alif Aulia, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Saya adalah dosen di Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember. Saya mengajar beberapa mata kuliah, khususnya di bidang Artificial Intelligence. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini adalah Pengelolaan Citra dan Visi Komputer. Mata kuliah Pengolahan Citra dan Visi Komputer merupakan mata kuliah berbasis proyek, di mana mata kuliah ini dibebankan dua capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah CPL 3, di mana mahasiswa mampu mentransformasi bahasa pemrograman dan algoritma dalam bentuk program dan aplikasi berbasis teknologi platform, mobile, dan intelligent game. CPL kedua yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap logis, kritis, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan teknologi dan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan pendekatan ilmiah dan etika ilmiah. Mata kuliah ini memiliki dua capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1, mahasiswa mampu memformulasikan solusi pengolahan citra digital menggunakan teknik pra-pemrosesan geometri, frekuensi, morfologi, dan ekstraksi fitur secara logis dan inovatif untuk menyiapkan data berkualitas. CPMK yang kedua yaitu mampu merancang dan mengimplementasikan sistem visi komputer berbasis machine learning dan deep learning untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan deteksi objek pada data dunia nyata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan mata kuliah kita, yaitu Pengolahan Citra dan Visi Komputer yang sudah masuk di pertemuan keempat. Sebelum dimulai, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi materi kita hari ini yaitu operasi geometri pada citra digital. Sebelum kita masuk kepada materi, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Jadi ada beberapa topik, yaitu 8 topik. Yang pertama mengenai apa itu sebetulnya operasi geometri. Di operasi geometri ada beberapa operasi ya yang di dalamnya meliputi translasi atau pergeseran ya, di mana citra atau image itu bergeser, rotasi ini berputar ya, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Berikutnya adalah penskalaan. Jadi gambar yang biasanya kita peroleh itu ada skalanya. Ini gambar aslinya atau skala dari gambar asli yang kita dapatkan. Berikutnya ada shearing, ini bergeser ya. Lalu ada transformasi gambar. Ini ada dua jenis. Yang pertama adalah transformasi affine dan transformasi proyektif ya adik-adik. Di sini yang terakhir adalah reflective image, di mana seolah-olah gambar itu seperti tercermin dengan gambar aslinya gitu ya. Mata kuliah ini adik-adik memiliki capaian mata kuliah di mana mahasiswa itu mampu memformulasikan solusi pengolahan citra digital menggunakan teknik pra-pemrosesan ya, atau kita kenalnya pre-processing begitu ya. Ada geometri yang saat ini kita bahas, ada frekuensi dan ada morfologi. Di sini dan ekstraksi fitur secara logis dan inovatif untuk menyiapkan data berkualitas. Adik-adik. Dari CPMK 1 capaian mata kuliah ini ada capaian mata kuliah di mana mahasiswa mampu menerapkan operasi geometri, morfologi dan ekstraksi fitur di sini untuk mengisolasi serta mengidentifikasi karakteristik penting dalam sebuah citra gitu ya. Jadi adik-adik mohon dipahami bagaimana
topik pada hari ini dan apa kaitannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang adik-adik dapatkan di akhir semester nantinya. Oke, adik-adik coba lihat fenomena ini gitu ya. Siapa yang tidak kenal TikTok dan Instagram ya? Semuanya pakai ya? Pakai ya, oke. Di TikTok dan Instagram mungkin kita sering melihat berbagai macam ya. Ini ada filter gitu ya. Dimana di sini ada contoh filter-filter yang menempel pada wajah ya, seolah-olah menempel pada wajah misalkan. Ini ada contoh kacamata 3D. Coba adik-adik bayangkan di filter ini operasi geometri apa saja yang harus diproses oleh aplikasi secara real time sehingga saat kita misalkan memajukan HP gitu ya, misalkan kan HP seperti ini penampangnya, misalnya kita majukan sambil tiduran gitu ya, ambil bisa ke atas, ke bawah gitu ya, apa yang terjadi ya? Operasi apa sebetulnya yang terjadi ya? Sehingga kacamata tadi bisa tetap menempel seolah-olah ke wajah kita begitu ya. Mungkin ada yang tahu? Terima kasih. Dengan siapa? Aka. Mas Aka, silakan Mas Aka. Mungkin kalau dilihat secara awam itu pastinya kan kamera ini kan belum menangkap wajah kita ya Pak. Jadi mungkin yang bisa kita lihat di sini itu transformasinya mungkin kayak ada pergeseran, rotasi. Oke. Bagus Mas Aka. Mungkin ada lagi? Silakan bisa angkat tangan. Bagus Mas Hanif, silakan. Kalau menambahkan dari jawaban Mas Aka sendiri tadi sudah ada disebutkan rotasi. Untuk selanjutnya mungkin ada triangulasi Pak, itu untuk objek 2 dimensi maupun 3 dimensi seperti di filter. Oke. Itu menggunakan translasi. Oke, bagus sekali jawabannya dari Mas Aka dan Mas Hanif. Terima kasih. Beri aplaus dong buat teman-temannya ya. Oke, jadi itu sebelum kita masuk ke operasi-operasinya, kita mengenal dulu bagaimana penerapan operasi geometri tadi di kehidupan nyata kita gitu ya. Ketika adik-adik nanti buat aplikasi yang menggunakan computer vision, itu bisa memanfaatkan berbagai operasi geometri tadi untuk ya mengolah citra yang didapatkan oleh aplikasi nanti. Oke adik-adik, sebelum mulai mungkin ini juga sebagai referensi adik-adik di mana topik ini juga terintegrasi dengan penelitian dosen. Ini penelitian saya, objeknya adalah green bean ya atau biji kopi. Kira-kira adik-adik sudah pernah kan ya melihat biji kopi ya? Selama ini mungkin bubuknya ya sudah jadi, tapi proses kita mengenali green bean itu ternyata terdiri dari beberapa kelas. Jadi di sini ada yang pertama A ini dark ya, hijau ini green, kuning ini light, dan yang coklat ini medium ya. Jadi biasanya ketika kita mendapatkan dataset itu beraneka ragam nih. Nah, ketika kita akan mengolah ke dalam ini proses kopi, biasanya ada proses sortasi ya. Kita akan mensorting mana biji sesuai dengan di sini warnanya, karena dia punya karakteristik yang berbeda ketika nantinya diproses. Contohnya masuk ke proses roasting dan sebagainya. Adik-adik silakan bisa scan ini ya untuk mendapatkan link dari paper saya tersebut. Oke, silahkan. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi di situ nanti adik-adik bisa melihat bagaimana dataset yang awalnya saya peroleh itu perlu diolah dulu untuk sesudahnya nanti bisa kita pakai ya. Tidak bisa langsung kita dapat dataset kita pakai gitu ya. Jadi ada pada tahap pra pemrosesan data itu kita olah dulu, karena bisa saja waktu kita foto gambar green bean itu bisa dari atas, agak nyamping, agak miring begitu ya. Kadang juga skalanya juga nggak sama, itu perlu kita standarkan gitu ya. Oke, adik-adik, ini adalah operasi geometri. Jadi operasi geometri adalah manipulasi spasial ya sebetulnya terhadap piksel-piksel pada gambar. Ini contoh real ya. Ini ada 2 buah gambar misalkan. Yang sebelah kiri inputnya, sebelah kanan outputnya. Ini adalah proses yang terlihat di ini ya hasilnya saja. Tapi sebetulnya itu ada operasi ya menggunakan matriks begitu ya.
Kalau kita lihat definisinya, operasi geometri adalah manipulasi spasial terhadap pixel. Jadi ini adalah citra gambar di mana masing-masing itu ada pixelnya yang membentuk gambar ini, ya. Untuk mengubah bentuknya. Jadi ini diubah bentuknya, ukurannya, posisi atau orientasinya. Proses ini mengubah hubungan spasial koordinat. Jadi ini koordinatnya x, y ya, x dan y. Dari citra asli menjadi koordinat baru, di mana ini koordinat baru x aksen, y aksen misalkan. Jadi ada menjadi sebuah gambar yang berbeda gitu ya. Tanpa mengubah nilai intensitas warnanya. Jadi adik-adik pada kasus ini kita batasi. Memang pengolahan geometri itu tidak sampai ke pengolahan warnanya. Jadi itu akan ada di materi selanjutnya mengenai ya band warna begitu ya. Itu adik-adik akan lihat seperti RGB dan sebagainya. Kalau kita lihat adik-adik di library OpenCV ini menyediakan dua fungsi transformasi ya. Yang pertama adalah cv.warp-affine dan cv.warp-perspektif. Ini untuk melakukan berbagai jenis transformasi. Jadi ini adalah library yang adik-adik bisa pakai untuk mengolah data secara geometri tadi. Kalau cv.warp-affine tadi dia menggunakan transformasi matrik 2x3, sedangkan cv.warp-perspektif menggunakan transformasi 3x3. Ini yang 2x3 ya, ini melambangkan translasinya ya, ini sebetulnya. Ini TX dan TY ini melambangkan translasinya, sedangkan di sini adalah matrik 2x2-nya. Kalau untuk contoh yang matrik 3x3 di bawah nih adik-adik. Kita punya matrik 3x3 di mana sebetulnya dari matrik 3x3 masing-masing kelompok di sini matrik ini memiliki fungsi. Yang 2x2 di sini ini punya fungsi rotasi dan skala. Jadi di mana gambar itu mau dirotasi atau mau diperbesar, diperkecil itu ada di matrik yang sini. Nah, matriks yang berikutnya 2x1 ini adalah matrik translasinya. Berikutnya untuk yang bawah di sini 1x2 ini adalah proyeksi atau perspektifnya. Dan yang terakhir bagian sebelah kanan bawah ini adalah skala globalnya. Begitu ya Dede. Ini adalah konfigurasi atau perhitungan matriks yang ada di operasi geometri. Dari sini mungkin ada pertanyaan dulu tentang konsep operasi geometri. Boleh tanya apa saja, boleh, silakan Mas. Bagus. Dari yang saya lihat di gambar ini, saya berkaca pada aplikasi scanner dokumen. Apakah itu juga menggunakan operasi geometri, Pak? Jadi kan awal dari yang berubah kan dari skalanya, Bapak. Betul. Untuk scan dokumen kan bisa menyesuaikan secara langsung. Itu apakah juga menggunakan operasi geometri yang sama? Oke. Bagus sekali, itu case yang sering kita lihat ya di aplikasi kita. Selain yang filter Instagram ada cam scanner, di mana seringkali kita scan dokumen itu tidak presisi ya, tidak tegak lurus kan, agak nyondong misalkan. Nah itu juga menggunakan operasi geometri sehingga dia akan menyesuaikan penampangnya seolah-olah kita memfoto atau men-scan tadi gambar secara tegak lurus begitu, padahal kita tidak. Jadi memfotonya tidak tegak lurus, hasil gambarnya atau hasil dokumennya itu seolah-olah tegak lurus begitu ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Saya lanjutkan ke yang berikutnya. Nah ini ya, operasi geometri itu cukup banyak adik-adik. Yang pertama adalah translasi, rotasi, transformasi affine, transformasi proyektif, dan transformasi reflektif. Di yang translasi ini memindahkan suatu citra dengan jarak tertentu ke arah horizontal atau vertikal. Nanti kita contohkan juga. Kalau rotasi ini berputar, saya rasa adik-adik sudah sangat paham ya tadi searah jarum jam atau kebalikannya arah jarum jam ya. Berikutnya adalah transformasi affine. Ini menggabungkan pergeseran, rotasi dan penskalaan dan pemotongan menjadi satu transformasi gambar yang baru gitu ya. Yang berikutnya adalah transformasi proyektif. Ini lebih umum ya, mencakup perubahan perspektif dari gambar. Nanti kita akan lihat. Dan yang terakhir adalah
transformasi reflektif ya. Ini membalik gambar, jadi seperti seolah-olah di cermin. Coba adik-adik bayangkan ada gambar gitu ya, itu bisa terlihat seperti ada kembarannya ya di cermin begitu ya. Oke, ini yang pergeseran adik-adik, jadi translasi atau pergeseran ini contohnya ini gambar aslinya ya. Di mana gambar itu bergeser ya. Ini ada matriks yang kosong nilainya, jadi ada nilai untuk menggeser matriks tadi. Ini 2 dimensi pakai matriks 2x2 gitu ya. Nah, ini code-nya secara umum memakai library dari OpenCV tadi menggunakan ini cv.warp-affin ya. Terus rotasi ya adik-adik. Ini kita lihat gambar yang sama, kita perhatikan dia berputar gitu ya. Ini 90 derajat ya. Berlawanan arah jarum jam, sehingga ini adalah hasilnya, hasil dari gambarnya. Ini menggunakan fungsi sama ya, ini ada get rotation juga untuk merotasi image 2 dimensi kita dan menggunakan fungsi cv.warp-affin juga. Untuk skala adik-adik, ini yang disebut dengan skala. Jadi seringkali pada kasus real di lapangan kita lihat gambar itu tidak selalu sama gitu ya. Ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya diperbesar dari skala gambar aslinya. Contoh, ini gambar aslinya, ini adalah skala untuk gambar yang lebih besar gitu ya. Jadi bisa terlihat lebih detail begitu ya. Tapi ini juga tergantung dengan ukuran piksel. Ketika ukuran pikselnya kecil, maka ketika diperbesar biasanya juga lebih pecah ya gambarnya. Nah, ini shearing ya Dedek ya. Shearing itu apa? Shearing itu adalah pergeseran nih. Pergeseran linear ya, di mana menggeser setiap titik ke arah yang tetap. Ini kita lihat tadi ya sumbu XY-nya. Contoh ini sebuah gambar ini tadi kan, kita gambar ada titik tengahnya dan ada titik ujungnya kan. Ujung dari gambar 2 dimensi kita. Kalau kita lakukan operasi shearing, kita tarik satu titik di sini ya, titiknya menjauh ini misalkan ya. Nah, sehingga gambar itu juga akan mengikuti titiknya. Nah, itu yang disebut dengan shearing ya. Baik secara horizontal maupun secara vertikal, bisa keduanya. Jadi bisa ditarik secara horizontal atau adik-adik mau tarik ini ke arah vertikal begitu ya. Ke atas atau ke bawah. Ini contoh implementasinya di mana gambar asli. Nah, ini kita tarik ini, berarti ini kan ke kiri gitu ya. Ke atas juga, lalu ke sebelah kiri, jadi jadinya seperti ini. Terus kita juga ubah lagi, jadi bisa seperti ini. Padahal ini satu image yang sama gitu ya. Nah, ini bisa adik-adik gunakan juga di proses augmentasi data. Jadi menambah datanya, tapi juga dengan variasi. Kalau hanya dengan variasi yang sama, ya dia akan sulit untuk model akan agak sulit untuk mengenali pola-pola baru ya seperti ini. Ini dengan gambar yang sama. Nah, ini ya adik-adik transformasi affin. Kalau tadi kita ambil 2 titik di transformasi affin ini, kita lihat ada 3 titik di sini. Ini inputnya, ini file input gitu ya. Jadi semua garis sejajar pada gambar asli akan tetap sejajar pada gambar keluaran. Coba kita lihat. Di sini kan modelnya sejajar nih. Ketika dia ditranslasikan menggunakan transformasi affin, dia tetap sejajar. Cuman perspektifnya yang berbeda, perspektif gambarnya, gitu ya. Untuk mencari matriks transformasi kita memerlukan 3 titik dari citra masukan dan lokasinya yang bersesuaian pada citra keluaran juga. Nah, ini menggunakan perkalian matriks 2x3 yang sama-sama menggunakan fungsi di warp-affin gitu. Nah, ini pertanyaan pemantik juga. Ini kita sering lihat ya, ini saya samarkan, saya ambil dari sumber di internet saja. Ada potret KTP misalkan. Kalau adik-adik memfoto KTP misalkan, difoto secara tegak lurus tapi posisinya miring. Jadi ini seolah-olah 2 dimensi ya. Berarti kameranya di sini mengcapture apa namanya KTP tadi, cuman KTP-nya di rotate saja ya, dimiringkan gitu ya ke sebelah kiri, serong ke samping. Ini apakah menggunakan jenis geometri? Terus bagaimana caranya agar ini bisa kembali lurus? Kira-kira operasi geometri apa yang digunakan?
Silakan, Mas saja. Silakan Mas Nabil, boleh? Menurut saya kalau misalkan gambar KTP kayak gini kan ada beda ke kiri ya. Iya. Nah itu bisa dirotasi mungkin beberapa derajat ke arah kanan. Mm-mm. Kemudian kalau misalkan itu memang fotonya memang kan tidak ada yang foto tidak lurus banget, Betul. ada yang pas di atasnya. Nah kalau misalkan pas di atasnya itu hanya rotasi saja. Kalau misalkan memang nggak miring itu perlu dirotasi dan perlu ada apa ya transformasi yang offin tadi. Iya, oke. Oke, sehingga memang gambarnya bisa kembali ke seperti gambar semula begitu ya, yang tegak lurus dan memang posisinya lurus gitu ya. Bagus sekali Mas Nabil. Silakan aplaus dulu buat Mas Nabil ya. Oke, ini transformasi proyektif ini hampir sama sebetulnya, di mana kita sama menggunakan matriks 3x3 gitu ya. Akan tetap lurus bahkan setelah transformasi. Ini kita lihat ya, di sini garisnya seperti ini. Di sini menggunakan sama cv.getPerspective transform. Jadi kalau kita lihat apa bedanya di gambar ini ya, ini terlihat lebih proyektifnya, yang ini lebih ngezoom ya daripada yang ini ya. Kalau kita lihat, jadi terpotong sampai sini lah nih, garis-garis 4 ini ya. Ya ini ngambil di 4 titik ini aja. Jadi di luar titik ini dihilangkan gitu. Nggak terlihat gitu ya. Jadi kita kadang seperti zoom in begitu ya. Oke, ini transformasi proyektif di mana kita lihat gambarnya gitu ya. Dari yang seperti ini kan miring juga gitu ya. Bisa menjadi tegak lurus lagi gitu ya. Nah, ini reflective image adik-adik. Jadi reflektif itu seolah-olah seperti di cermin gitu ya. Ada di gambar, bukan berputar, bukan perspektif, tapi dia akan ada seperti efek pantulan begitu ya. Jadi secara definisi, refleksi gambar ini untuk membalik gambar, baik secara vertikal maupun horizontal, yang merupakan kasus khusus dalam penskalaan juga. Kita lihat untuk refleksi sepanjang sumbu X, kita atur nilai SY, jadi kalau kita lihat gitu ya bagaimana refleksi sumbu X dan Y tadi. Ini contohnya juga, kita lihat gambar di atas gitu ya. Nah ini kan ada perspektif tertentu di sini tanaman gitu ya. Ya akan terlihat seperti pantulannya. Jadi di sini ya seperti ada cerminnya di sini. Jadi inilah penerapannya gambar reflektif. Jadi terlihat kesannya sama, padahal ini berbeda gitu ya. Oke adik-adik, kita sampai kepada fase diskusi. Silakan saya beri waktu 10 menit. Silakan adik-adik membentuk kelompok ya, mungkin terdiri dari 4 orang, 4 membentuk lingkaran. Mungkin silakan adik-adik. Boleh. Di sini ada studi kasus gambar KTP seperti tadi ya, adik-adik. Coba masing-masing itu gunakan fungsi operasi geometri. Ya, jadi masing-masing kelompok bisa mempresentasikan nanti operasi geometrinya, baik rotate, transformasi affin ataupun refleksi tadi. Oke, silakan. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, saya berikan kesempatan adik-adik untuk bisa mempresentasikan ke depan. Bisa contoh tadi pada kasus rotasi, ini contohnya gitu aja. Silakan, boleh. Kelompok 1 dulu mungkin, kelompoknya Mas Nabil DKK, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan kawan-kawan saya mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, di sini kami melakukan beberapa simulasi terkait dengan materi yang dijelaskan tadi, yaitu dari rotasi. Nah, kebetulan di sini kami bikin dulu untuk tampak KTP-nya, geser ke bawah. Nah, ini contoh untuk KTP-nya. Jadi di situ
bentuknya sekarang masih normal ya. Kemudian kita lakuin operasi geometri berupa apa tuh? Geser ke bawah lagi. Translasi. Nah, di sini untuk translasinya itu sendiri yang pertama itu bergeser ke arah kanan sebanyak 40 pixel, kemudian bergeser ke arah bawah sebanyak 20 pixel. Hasilnya seperti ini. Jadi di situ ketika kita lihat di atasnya itu makin bertambah space-nya, kemudian di bagian kiri juga bertambah space-nya, dan dia juga bergeser ke arah kanan bawah gitu. Kemudian di bawahnya kita melakukan operasi rotasi sebesar 15 derajat berlawan arah jarum jam ya. Jadi di situ tampak terlihat KTP-nya itu ya muter gitu. Nah, selanjutnya kita lakuin operasi itu namanya translasi homografi. Nah, di situ operasinya itu membentuk sudut serong bentuk trapesium sembarang. Jadi awalnya kan lurus gini nih. Nah, dia setelah dilakukan operasi jadinya miring seperti ini gitu. Nah, lanjut lagi di bagian, nah ini juga operasi lagi translasi homografi juga, tapi sumbernya itu bukan dari gambar yang normal, tapi gambar yang udah dilakuin operasi translasi sebelumnya. Jadi dari awalnya seperti ini, miring seperti ini, itu diluruskan lagi supaya menjadi normal. Lanjut lagi. Nah, ini adalah image upscaling. Nah, yang pertama tuh dari gambar normal itu dilakuin downscaling dulu. Diubah dari 400 kali 300 pixel itu diturunkan menjadi 40 dikali 30 pixel. Nah, gambarnya itu akan menjadi sangat sangat ngeblur. Kemudian untuk melakukan upscaling kita pakai 3 metode. Yang pertama adalah near snackbore, kemudian ada bilinear, dan ada bikubic. Nah, kita bisa lihat di situ kalau yang near snackbore itu membentuk efek kotak atau jagged, kemudian yang bilinear itu lebih halus atau sedikit blur, kemudian yang bikubic itu kualitasnya lebih baik daripada yang lain, tapi memang nggak terlalu terlihat lagi. Mungkin itu sih dari kelompok kita. Terima kasih banyak. Oke, bagus sekali ya. Tadi kita sudah melihat di mana penerapan operasi geometri pada kasus real, pada kasus tadi adalah gambar KTP ya. Jadi kesimpulannya, jadi setelah kita pelajari mata kuliah operasi geometri ini, operasi geometri citra digital ini fondasi dari transformasi spasial berbasis matriks tadi. Jadi kita kenal tadi ada 2 operasi, ada 2 matriks yang digunakan, ya matriks 2x2 dan matriks 3x3 gitu ya. Di mana konsep ini sangat esensial dalam manipulasi koordinat piksel untuk menyelesaikan berbagai permasalahan visual yang ada di dunia nyata, khususnya di bidang computer science. Jadi tadi adik-adik sudah melihat di mana penerapannya banyak diterapkan di berbagai aplikasi ya, cam scanner, tadi di sosial media, bahkan sekarang aplikasi yang inputnya gambar itu selalu ada modifikasi atau operasi geometri yang ada di dalamnya. Sebagai refleksi mandiri, jadi adik-adik silahkan untuk mencoba memahami ya secara konseptual apakah adik-adik sudah bisa membedakan antara operasi-operasi geometri tadi dan kapan menggunakan fungsi ya yang ada tadi, baik fungsi affine maupun projektif tadi. Kapan pada kasus seperti apa saya pakai metode affine, kapan yang kita menggunakan projektif atau homografi. Secara teknis, jadi adik-adik juga sudah menunjukkan hal yang baik dengan menerapkan pada menggunakan bahasa Python begitu ya untuk mencoba case KTP tadi ya gambarnya. Tindak lanjutnya silakan adik-adik mengerjakan tugas mandiri yang ada di LMS ya, atau nanti bisa scan di QR code ini dan adik-adik bisa lihat materi selanjutnya juga di MMP di pertemuan kelima tentang transformasi intensitas dan histogram citra ya. Kalau tadi di kasus ini kita tidak memperdulikan grayscale-nya, nanti di pertemuan ke depan kita lihat dari sisi intensitas warnanya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya adik-adik. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.